Halo semuanya, selamat siang, sore, pagi, malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifah Intan Pratiwi. Saya dari Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta, dari Prodi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi atau melakukan pembahasan terkait dengan jawaban soal UTS Akuntansi Manajemen. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah soal terkait dengan absorption dan juga variable costing. Kemudian yang kedua adalah soal terkait investment center. Terus yang ketiga adalah soal terkait analisis cost volume profit. Dan juga yang terakhir adalah soal terkait dengan keputusan taktis. Oke, di sini ada informasi soal terkait dengan PT Veteran, di mana PT Veteran ini adalah sebuah perusahaan mebel yang memiliki dua divisi, yaitu divisi meja dan juga divisi kursi. Nah, ini adalah informasi tahun 2024 dari kedua divisi tersebut. Eh, di sini ada informasi terkait unitnya dan juga harga jual, kemudian ada informasi terkait variable cost per unitnya, itu direct materials, direct labors, dan juga variable overhead. Terus kemudian ada fixed cost-nya, informasi mengenai fixed cost. Di sini adalah fixed overhead per unitnya, dan juga fixed administrative expense-nya. Kemudian di sini juga ada informasi mengenai fixed cost-nya, yaitu ada dua, yaitu fixed overhead per unit, kemudian fixed administrative expense. Yang terakhir yaitu informasi mengenai aset-aset yang ada di perusahaan. Oke, langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu soal mengenai absorption dan juga variable costing. Untuk yang A, kita disuruh untuk menghitung unit product cost, value of ending inventory, operating income dari masing-masing divisi, yaitu dengan menggunakan dua metode, metode absorption dan juga variable costing. Nah, untuk yang pertama kita jawab dulu. Untuk yang divisi meja menggunakan metode absorption costing. Nah, di sini absorption costing itu adalah metode yang memperhitungkan direct materials, direct labor, variable overhead, dan juga fixed overhead ke dalam biaya produknya. Ini untuk mencari unit product cost. Nah, kita tinggal menjumlahkan saja. Direct materials-nya 35.000, direct labor-nya 42.000, variable overhead-nya 27.000, dan juga fixed overhead per unitnya Rp20.000. Ketemu bahwa unit product cost-nya itu sebesar Rp124.000. Kemudian kita akan mencari value of ending inventory. Caranya adalah dengan eh, mencari tahu dulu berapa sih unit dari ending inventory-nya. Caranya adalah eh, persediaan awal atau jumlah produksi dikurangi dengan unit yang terjual, yaitu 112 dikurangi dengan 100 unit. Kemudian nanti dikalikan dengan Rp124.000, di mana Rp124.000 ini adalah nilai dari unit product cost-nya. Kemudian nanti akan didapatkan bahwa value of ending inventory-nya adalah sebesar Rp1.488.000. Selanjutnya kita akan mencari operating income dari metode absorption costing-nya versi ini. Eh, yang pertama kita cari tahu dulu nih, sales-nya dari divisi meja itu ada berapa. Jadi kan yang unit yang terjual adalah 100 unit. Kemudian dikali dengan price-nya atau harga jualnya, yaitu Rp150.000. Ketemu bahwa sales dari divisi meja adalah Rp15 juta. Kemudian sales ini nanti dikurangi dengan COGS untuk mencari gross margin. COGS-nya kita hitung dengan cara mengalihkan jumlah yang terjual 100 unit dengan product cost-nya, unit product cost, yaitu 124.000. Ketemu bahwa COGS-nya 12.400.000, dan juga ditemukan bahwa gross margin ini sebesar Rp2.600.000. Kemudian untuk mencari operating income, kita harus menghitung dulu nih, gross margin dikurangi dengan fixed administrative expense, karena tadi belum diperhitungkan, yaitu sebesar Rp650.000.
Maka ketemu operating income dari divisi meja versi absorption costingnya adalah sebesar Rp1.950.000. Kemudian lanjut untuk metode yang variable costing dari divisi meja. Bedanya di sini kita hanya memperhitungkan DM, DL, dan juga variable overhead. Kita tidak memperhitungkan fixed overhead-nya. Di sini ketemu bahwa unit product cost-nya sebesar Rp104.000. Tentu saja lebih rendah daripada yang tadi metode absorption costing karena kita tidak mencantumkan fixed overhead-nya. Kemudian kita cari value of ending inventory-nya. Sama, kita cari unitnya berapa, kemudian dikali dengan 104.000. Ketemu bahwa value of ending inventory-nya sebesar Rp1.248.000. Kemudian kita akan mencari operating income-nya yang versi variable costing. Itu sales-nya sama aja, tadi 15 juta, kemudian dikurangi dengan variable expense. Ini ada variable COGS. Ini dihitung dengan cara unit yang terjual dikali dengan unit product cost-nya tadi, 104. Ketemu bahwa variable COGS-nya atau variable expense-nya itu sebesar Rp10.400.000. Kemudian dikurangi, ketemulah contribution margin. Nah, untuk mencari operating income, contribution margin ini harus dikurangi dengan fixed expense dulu. Di sini kita juga memperhitungkan fixed overhead karena tadi belum diperhitungkan di dalam unit product cost. Jadi kita cari dulu fixed overhead-nya berapa secara keseluruhan, bukan per unit. Caranya adalah dengan 112. Nah, 112 ini adalah jumlah produksinya dikali dengan tarif fixed overhead per unit, yaitu Rp20.000. Ketemu setelah dijumlahkan dengan administrative expense ini, ketemu bahwa fixed expense-nya secara keseluruhan yaitu Rp2.890.000. Maka operating income-nya sejumlah Rp1.710.000. Lanjut untuk yang bagian divisi kursi, untuk absorption costing terlebih dahulu, sama aja tadi memperhitungkan ini semua, DM, DL, variable overhead, fixed overhead. Ini semua angkanya ini udah ada di dalam informasi soal tadi ya. Nah, ketemu unit product cost divisi kursi berdasarkan metode absorption ini sebesar Rp52.000. Kita kemudian cari value of ending inventory-nya, yaitu caranya adalah 215 dikurangi dengan 188. Produksi dikurangi dengan jumlah terjual, kemudian dikalikan dengan 52.000 atau product cost-nya. Ketemu bahwa value of ending inventory-nya yaitu Rp1.404.000. Kemudian kita cari operating income-nya sama cara mencari sales, yaitu jumlah yang terjual dikali dengan harga, yaitu ketemu 12 juta sekian, kemudian dikurangi dengan COGS-nya, jumlah terjual dikali unit product cost, itu ketemu 9 juta sekian, kemudian ini dikurangi, ketemulah gross margin sebesar Rp2.444.000. Nah, gross margin ini dikurangi dengan fixed administrative expense. Ketemu operating income-nya yaitu sebesar Rp1.924.000. Kemudian di versi variable costing-nya, kita sama tadi tidak memperhitungkan fixed overhead-nya. Ketemu unit product cost-nya sebesar Rp43.000. Kemudian kita cari value of ending inventory-nya. Sama, kita cari dulu unitnya berapa, kemudian dikali dengan Rp43.000. Ketemu value of ending inventory sebesar Rp1.161.000. Kemudian kita cari operating income. Sama sales-nya 12 juta sekian, kemudian dikurangi dengan variable expense-nya, yaitu jumlah terjual dikali dengan Rp43.000, yaitu ketemu 8 juta sekian. Ini dikurangi ini ketemu contribution margin. Nah, contribution margin ini harus dikurangi dengan fixed expense dulu sebesar 2 juta sekian. Nah, tadi harus memperhitungkan fixed overhead secara keseluruhan ya, yaitu dengan jumlah produksi dikali dengan tarifnya. Nah, maka ditemukan bahwa operating income divisi kursi yang versi variable costing ini adalah sebesar Rp1.681.000. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang B. Kita disuruh mencari tahu alasan
kenapa ada perbedaan laba dari kedua metode. Nah, perbedaan laba dari kedua metode yaitu absorption costing dan juga variable costing ini terjadi karena perbedaan metode penentuan biaya produk. Yaitu yang pertama, pada absorption costing itu semua biaya produksi termasuk FOH mereka dianggap sebagai biaya produk dan juga dibebankan saat produk itu terjual. Sedangkan pada variable costing itu hanya biaya variabel yang dihitung sebagai biaya produk. Sedangkan FOH itu diperlakukan sebagai biaya periode. Nantinya diakui pada saat akan melakukan operating income tadi di akhir. Nah, divisi mana yang paling menguntungkan? Nah, berdasarkan masing-masing metode, baik metode absorption ataupun metode variable costing, itu laba divisi meja itu lebih besar secara nominal gitu. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu soal terkait investment center. Untuk yang A, kita akan menghitung average operating assets, margin, turnover, dan juga ROI dari masing-masing divisi. Oke, di sini kita hitung divisi meja terlebih dahulu. Untuk mencari average operating assetnya, kita jumlahkan dulu nih. NBV awal dan juga NBV akhir, kemudian dibagi dua. Di sini 21 juta sekian ditambah dengan 23 juta sekian, dibagi dua ketemu 22 juta 400 ribu rupiah. Kemudian untuk mencari margin, kita membagi operating income dengan sales. Operating income tadi kita ambil dengan yang dari metode absorption. Nah, di sini ingat bahwa absorption costing adalah metode yang digunakan untuk pelaporan eksternal. Oleh karena itu, kita menggunakan absorption costing untuk perhitungan di sini. Nah, operating income-nya 1.950.000 dibagi sales-nya tadi 15 juta, ketemu bahwa margin dari divisi meja itu 0,13. Kemudian untuk turnover, kita bagi sales dengan average operating asset. Sales-nya tadi 15 juta, average tadi 22 juta sekian, terus dibagi hasilnya 0,67. Terus untuk ROI-nya, kita tinggal mengkalikan margin dan juga turnover yang tadi udah ketemu, yaitu 0,13 dikali 0,67. Hasilnya adalah 0,09 atau 9%. Itu ROI dari divisi meja. Kemudian untuk divisi kursi nih, kita cari dulu average operating asset-nya. Sama, NBV awal ditambah NBV akhir, kemudian dibagi dua. Hasilnya 18.100.000 rupiah. Oh ya, untuk informasi NBV awal dan akhir tadi, udah ada di dalam informasi soal di awal tadi. Kemudian untuk margin, kita operating income dibagi dengan sales. Itu operating income dari absorption costing sebesar Rp1.924.000 dibagi dengan Rp12.220.000. Ketemu marginnya yaitu 0,16. Kemudian untuk turnover-nya adalah sales dibagi average operating asset. Ketemu turnover dari divisi kursi 0,68. Nah, kemudian untuk ROI-nya kita kalikan 0,16 kali 0,68 ini, ketemu ROI dari divisi kursi adalah sebesar 0,11 atau 11%. Nah, selanjutnya bagian B, kita akan menghitung residual income dari kedua divisi. Nah, caranya, oh ya, di sini diketahui bahwa minimum rate of return-nya itu 10% atau 0,1 ya. Kemudian kita cari residual income. Maksudnya adalah operating income yang tadi sebesar 1.950.000 dikurangi dengan 0,1 atau 10% dikali dengan average operating asset-nya. Tadi 22.400.000 rupiah. Ketemu bahwa residual income dari divisi meja sebesar negatif 290.000 rupiah. Ingat ini di bawah 0 ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian untuk divisi kursi, residual income-nya sama operating income Rp1.924.000 dikurangi dengan 0,1 atau 10% yang udah dikali dengan average operating asset yaitu Rp18.100.000. Ketemu residual income dari divisi kursi adalah sebesar Rp114.000. Nah, ini positif.
Nah, sekarang kita akan membandingkan nih. Apabila perusahaan ingin menutup salah satu divisi berdasarkan informasi laba yang tadi, kemudian ROI dan juga residual income yang udah kita cari, divisi mana sih yang sebaiknya itu ditutup. Nah, jadi kita simpulkan bahwa meskipun laba divisi meja itu terlihat lebih besar secara nominal, tetapi ROI-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan divisi kursi. Ini artinya tingkat pengembalian investasi dari divisi meja itu lebih kecil dari divisi kursi. Nah, selain itu, residual income divisi meja yang tadi negatif itu menunjukkan bahwa penghasilannya itu tidak mencapai tingkat pengembalian minimum. Artinya divisi meja ini cenderung merugikan bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu, perusahaan sebaiknya disarankan untuk menutup divisi meja. Lalu untuk soal yang ketiga, ini adalah soal terkait dengan analisis cost volume profit. Nah, untuk soal yang A, itu kita akan menghitung contribution margin per unit dan juga BEP baik dalam unit maupun rupiah. Ini kita cari dulu contribution margin-nya secara keseluruhan, yaitu caranya adalah sales dikurangi dengan variable expense atau variable cost. Sales-nya tadi jumlah yang terjual dari meja itu adalah 100 unit dikali dengan 150.000 rupiah. Salesnya 15 juta, seperti yang awal tadi. Kemudian variable expense-nya itu 100 dikali 104.000. Ini adalah cost produknya, ketemu 10.400.000. Nah, ini dikurangi ini, ketemu contribution margin sebesar 4.600.000 rupiah. Nah, dari ini kemudian kita akan membagi dengan 100 unit, karena terjual 100 unit untuk mencari contribution margin per unit, yaitu sebesar 46.000 rupiah. Untuk mencari BEP unit, kita memerlukan perhitungan fixed expense nih. Fixed expense ini kita akan menggunakan unit produksi 112 karena mempertimbangkan produksi secara keseluruhan gitu, bukan hanya yang terjual. Nah, fixed expense di sini ketemu bahwa fixed expense-nya itu 2.890.000 rupiah. Ini dari tarif dan juga administratif. Nah, kemudian kita cari BEP unitnya, yaitu fixed expense dibagi dengan contribution margin per unit. Ini tadi dibagi dengan contribution margin-nya 46.000, ketemu bahwa BEP unitnya adalah sebesar 63 unit. Kemudian untuk BEP rupiahnya, kita tinggal mengalihkan BEP unit tadi, yaitu sebesar 63 unit, dikali dengan selling price, yaitu 150.000 per unitnya. Ketemu BEP rupiahnya adalah sebesar 9.423.913 rupiah. Nah, kemudian untuk soal yang B, kita akan mencari berapa sih unit yang harus dijual apabila perusahaan itu punya target laba sebesar 10 juta. Nah, caranya adalah menjumlahkan fixed expense dengan targeted income, yaitu fixed expense-nya tadi 2.890 ditambah 10 juta, kemudian dibagi dengan contribution margin per unit, yaitu 46.000 tadi. Ketemu bahwa unit yang harus dijual untuk mencapai laba 10 juta untuk divisi meja itu adalah sebesar 280 unit. Lalu untuk soal yang C, jika perusahaan hanya mampu menjual 90 unit, maka berapa laba atau rugi yang diperoleh? Jadi kita akan melakukan perhitungan untuk mencari operating income apabila case-nya itu terjual 90 unit saja. Jadi kita cari tahu dulu sales-nya dengan mengalihkan unit yang terjual 90 dikali harganya tadi 150, ketemu 13.500.000 rupiah penjualan. Kemudian variable expense-nya di 90 unit dikali dengan cost-nya per unit itu 104.000, yaitu ketemu 9.360.000 rupiah. Nah, sales dikurangi variable expense ketemu contribution margin sebesar 4.140.000 rupiah. Kemudian contribution margin dikurangi fixed expense ketemu operating income dari besar
Rp1.250.000. Ini positif, artinya perusahaan mendapatkan laba dari penjualan tersebut. Lalu untuk soal yang keempat adalah terkait keputusan taktis. Case-nya adalah PT Veteran itu mendapat dua tawaran pesanan khusus. Tawaran yang pertama itu adalah pesanan 400 unit kursi di harga Rp57.000. Namun nantinya akan menimbulkan biaya tambahan yaitu biaya lembur sebesar 1 juta karena kapasitas produksinya itu kurang. Nah, untuk tawaran yang kedua, itu pesanan 300 unit kursi di harga yang lebih rendah, yaitu 54.000. Namun, mereka tidak memerlukan biaya lembur karena masih dalam kapasitas produksi normal mereka gitu. Kita akan membandingkan untuk tawaran yang pertama dulu. Kita akan menghitung berapa sih laba yang didapatkan dari tawaran pertama. Kita cari dulu cost per unitnya, yaitu direct material, seperti yang diketahui dalam soal 12.000. Kemudian direct labor, ini kan aslinya hanya Rp21.000. Namun, di sini ada biaya lembur sebesar 1 juta. Nah, kita cari tahu dulu nih, biaya lembur per unitnya itu berapa dengan cara 1 juta dibagi 400 unit. Kemudian hasilnya tadi dijumlahkan dengan 21.000. Ketemu bahwa direct labornya itu per unitnya itu 23.500. Kemudian untuk variable overhead itu seperti di soal 10.000, maka cost per unitnya itu 45.500. Nah, kita cari berapa laba yang didapatkan itu yaitu dengan cara harga jual dikurangi dengan cost, kemudian dikali dengan unitnya. 57.000 dikurangi dengan 45.500 dikali dengan 400 unit, yaitu ketemu dari tawaran 1 labanya Rp4.600.000. Sedangkan di tawaran 2 itu tidak memerlukan biaya lembur. Oleh karena itu direct labornya tetap nih 21.000. Kemudian ditemukan bahwa cost per unit ya 43.000, lebih rendah karena tidak ada biaya lembur. Kemudian kita cari profitnya, yaitu harga jual 54.000 dikurangi cost-nya 43.000 dikali dengan 300 unit yang terjual. Itu labanya atau profitnya Rp3.300.000. Nah, sekarang kita bandingkan. Dari kedua tawaran ini, yang menghasilkan laba lebih tinggi itu adalah tawaran 1. Oleh karena itu, tawaran 1 ini dikatakan lebih menguntungkan untuk diambil oleh perusahaan. Nah, sekian pembahasan soal UTS dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun perbuatan yang tidak sengaja, yang tidak mengenakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.